ada beberapa. Gimana? Kita rekam biar ada pertinggal. Oh, iya. Oke. Jadi dari yang diceritain di video tadi, itu sebenarnya ada beberapa udah saya pernah coba, bahkan ada yang memang rutin saya kerjain. Karena ibaratnya gini, yang diajarin itu kan cerita tentang bagaimana kita melatih kita punya kesadaran diri. Benar ya? Itu kan cerita tentang bagaimana kita melatih kesadaran diri. Dan memang benar yang diceritain di video tadi itu benar banget. Kesadaran diri manusia itu ada banyak macam. Cuman yang tadi dijelasin si profesor itu memang dia lebih detail dan lebih terstruktur, jadi orang lebih bisa ngerti, orang bisa tahu kesadarannya itu di level yang mana. Nah, untuk latihan kesadaran diri yang dia cerita tentang meditasi, itu segala macam gue udah coba dan gue udah lakukan. Memang efeknya itu, hasilnya itu sangat bagus sih. Jadi, kalau misalnya kita lakukan itu semua, efek yang paling kita bisa langsung rasakan, satu efek tenangnya sih. Efek tenangnya, kemudian fokus kita juga akan lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, fokus kita yang kita bisa berikan ke pekerjaan yang sedang kita lakukan itu akan sangat tajam banget. Jadi kita bisa menyelesaikan satu tugas itu dengan cepat. Itu dengan catatan kalau memang kesadaran diri kita itu bagus gitu loh. Jadi kita ada latihan, kita ada lakuin, dan kesadaran diri kita pas lagi memang bagus-bagusnya, mau kerjain apa aja itu semuanya hasilnya pasti bagus. Dan hasilnya itu semuanya bakalan positif banget. Itu loh dok. Yang gue mau sharing sih itu sih yang udah gue lakuin gitu. Nah, interview dulu sedikit. Kira-kira dari semua level ini yang paling dominan sekarang kamu alami yang mana? Untuk tingkat kesadaran sebenarnya berubah ya dok ya. Kalau untuk yang sekarang, yang lebih dominan sih, gue lebih ke optimis kalau sekarang ya. Berarti ada kemauan memiliki tujuan. Ada lagi yang lain? Satu aja, Andrew. Optimis saja emosi yang ada sekarang. Kalau untuk sekarang ya itu optimis satu. Kedua itu tenang. Tapi ya bukan tenang yang hening gitu, tenang gitu bukan. Jadi lebih ke kayak ibaratnya perasaan yang lebih stabil gitu loh. Kemudian yang ke yakin, percaya itu juga ada. Kalau yang untuk yang seperti yang perasaan takut, state kesadaran yang yang punya hasrat keinginan itu pasti ada. Cuma porsi-porsinya aja itu yang berbeda. Tapi yang lebih dominan tadi itu yang lebih optimis tadi. Iya. Tapi tinggal naikkan sampai level tertinggi biar energinya makin banyak ya Andrew. Enggak boleh tertinggi juga sih Don. Nanti kalau tertinggi aku langsung tiba-tiba nanti ini langsung mencapai penerangan sempurna nanti. Ya, katanya 1 dari 70 juta orang di backup sama orang pencerahan ini. Iya, Satu orang backup 70 juta orang. Iya, makanya. Ya, minimal sampai kedamaian, sukacita oke lah ya. Iya, oke lah. Sampai ke sana udah oke lah. Oke. Thank you, Andrew. Ini ada nomor 2, Jenny sharing tentang setelah membuat kita lebih sadar dalam mengetahui tingkat emosi, apakah sudah menjadi hal yang positif untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ini peserta kedua ya. Ada lagi peserta ketiga? Oh, ini Kak Golda nih. Coba Kak Golda yang baca, lebih seru sepertinya. Selama ini setelah mengalami penolakan, saya sering menjadi malu. Tapi setelah menonton video ini, saya harus melatih diri untuk menghilangkan rasa malu walaupun ditolak. Saya harus menerima bahwa tidak semua orang mau menerima maksud baik saya. Dan saya percaya jika saya melakukan sesuatu
seperti untuk Tuhan, maka saya akan merasakan damai sejahtera. Gitu dokter, thank you. Amin. Ya. Amin. Kak, interview dulu Ya. Kak. Sebenarnya yang membuat diri malu, kakak malu itu apa? Karena ditolak, jadi merasa apa yang saya sampaikan maksudnya baik tapi tidak diterima, itu jadi malu gitu loh. Apa saya salah gitu dokter? Malu itu kan, level malu itu artinya emosinya merasa tak berharga. Apakah kakak merasa diri tak berharga ketika ditolak? Ya, kemarin-kemarin sih jadi begitu ya dokter, karena nggak didengar jadi timbul rasa tidak berharga ya. Setelah timbul rasa malu ini, besok pagi kakak bangun, gimana rasanya tubuh kita, tubuh kakak? Ya, kalau saya rasa malu gitu ya dokter ya. Besoknya saya bangun gimana? Ya nggak semangat dokter, ya lemes dokter. Nggak ada energinya dokter, justru sering jadi itu berupa jadi tekanan gitu loh. Aduh, saya harus nelfon lagi gitu kan. Jadi tekanan, jadi beban gitu dokter. Apalagi di training selalu dibilang 20 point kunci sukses ya. Ya dokter. Jadi kalau disimpulkan Kak Golda awalnya semangat prospek. Setelah itu ditolak, berkali-kali timbul rasa malu. Karena malu, kakak dimotivasi kejar 20 point pun, malas sekali lah, lemas. Betul gitu ya Kak ya? Yes dokter. Udah nggak enak gitu, tapi keingat, mau cari uang untuk anak. Ya. Mau dikerjain, rasanya kok nggak enak. Iya. Cobalah ikut training, siapa tahu kurang ilmunya, belajar training. Tapi karena energinya nggak ada, akhirnya nggak fokus, Kak. Akhirnya nggak ingat. Kira-kira gitu nggak ceritanya? Iya. Tapi hari ini, yaitu saya jadi memang setelah mendapat video ini, dokter, saya harus berlatih ya untuk menghilangkan rasa itu gitu loh. Menurut kakak di rasa malu ini kan di level force. Force itu kan, coba lihat Kak yang sebelah kanan itu kan reptilian. Reptilian tidak otak kadal. Otak binatang. Jadi binatang itu hanya bisa memiliki emosi ini Kak. Yang bawah. Binatang itu agak susah memiliki yang atas, karena yang atas itu namanya kebijaksanaan. Nah, jadi supaya kita lompat dari binatang ke manusia, kebijaksanaan, malu itu lawannya apa Kak? Kira-kira kalau di kebijaksanaan ini? Berani. Nah, berani itu apa prosesnya, emosinya? Coba kakak baca. Emosinya Afirmasi, apa? ketegasan. Kira-kira apa yang mau ditegaskan dari diri kita supaya emosinya jadi berani untuk jadi berani prospek? Itu tadi dokter, bahwa saya harus terima, tidak semua orang menerima apa yang maksud saya baik gitu, tapi nggak semua orang terimanya baik ya. Saya harus tetap terus berbuat baik, itu sih dokter. Nah, prosesnya apa Kak kalau berani? Memberdayakan diri, belajar. Kira-kira kalau proses memberdayakan diri agak berani, agak energinya minimal 200, kira-kira apa yang akan kakak lakukan setelah tahu prinsip ini? Yang saya dapat sih tadi itu dokter, melatih diri untuk tetap terus bergerak, untuk tetap terus menelpon walaupun ditolak, walaupun ya banyak penolakan gitu, tapi tetap terus berusaha telepon, menghubungi orang gitu.
Keep contact. Ada satu prinsip. Ini namanya emosi itu bicara alam bawah sadar sebenarnya teman-teman. Ketika kita pikiran kita kan mau kerja 20 poin, tapi kita mengalami penolakan, emosi kita kan terganggu itu kan. Sekali oke lah. Tapi kalau dalam satu hari ditolak 10 kali, emosi kita mulai terganggu, bicara alam bawah sadarnya terganggu. Nah, alam bawah sadar itu sebenarnya fungsinya untuk menjaga kita supaya nggak terluka terus. Ibarat kita kalau ditinju ya kita menghindar. Nah, ketika kita mengalami kesulitan itu, kita mau menghindar, maka muncullah emosi-emosi yang bawa ini reptil ini untuk menjaga kita, Kak. Makanya ketika banyak penolakan, Kakak merasa, aduh nggak enak nih ya, malu ya, nggak berharga ya. Udahlah, jangan lakukan lagi. Itu sebenarnya Kakak lagi mempertahankan diri supaya nggak lebih terluka sebenarnya. Itu teorinya, Kak, yang saya baca. Jadi kalau kita merasa kesulitan terakhir kita mau berhenti, itu wajar. Itu proses alam bawah sadar kita untuk menjaga kita. Namun kan itu kalau kita nggak punya pikiran kebijaksanaan bahwa kita sedang membantu orang. Dan kita kalau lakukan dengan bahagia, dengan happy, dengan damai, dengan belajar, dengan optimis, dengan memaafkan, memahami, kalau itu kita miliki, energi kita lebih besar dibanding orang-orang yang menolak kita, Kak Golda. Nah, makanya kenapa kalau kita paham level energi ini, kalau kita bisa lebih banyak milik yang di atas ini, kita seperti Iron Man, Kak. Kakak pernah nonton Iron Man? Pernah, dulu. Ada nggak di dadanya ada apa, Kak? Coba ingat-ingat lagi. Di dada Iron Man ada apa yang bercahaya? Nggak ingat. Jadi Iron Man itu ada di dadanya ada baterai nuklir, Kak. Yang bercahaya itu loh. Ya, Nah, merah cahaya ya. itulah yang buat dia berenergi, Kak. Jadi dia bisa terbang. Nah, level-level power atau kebijaksanaan inilah yang akan menjadi power untuk kita ketika kita mengalami penolakan dari orang lain atau mengalami kesulitan hidup. Kesulitan itu bukan hanya penolakan ya, penolakan nasabah. Kesulitan itu misalnya anak sakit, keluarga sakit, rumah kebakaran. Itu jadi energi kita suatu hari untuk menghadapi kehidupan. Dia bukan kita berarti hari ini belajar untuk tujuan untuk prospek aja, enggak. Kita belajar untuk kehidupan. Makanya kalau hidup kita belum beres, kita coba cek emosi apa yang kita miliki saat ini yang paling banyak dan itu yang membuat energi kita bocor atau jadi berenergi. Nah, contoh kasus Kak Golda adalah malu buat Kak Golda habis energinya. Lihat tuh, pangkatnya paling kecil, 10 pangkat 20. Ya, saya sharingnya, 10 ini artinya 10 pangkat 20. Apa artinya? Artinya nolnya ada 20 biji. Kalau 10 pangkat 1, nolnya artinya ada 1. Ini artinya 10. Jadi kalau 10 pangkat 2 artinya apa? Nolnya ada 2, 100. Nah, coba bayangkan, energinya cuma 20 nol. Bandingkan dengan yang di atas, yang happy, sukacita. Nolnya 540. Coba hitung, gimana ngomongnya lagi? 540 triliun. Nggak tahu lagi ngomongnya. Makanya kita sering tanya, Kakak happy nggak melakukan 20 point a day? Kalau nggak happy, energinya kecil. Kita nggak melakukan sesuatu dengan happy, ya energinya kecil. Energi kecil ya semangatnya kurang. Daya pengaruhnya terhadap orang lain juga kecil. Bahkan kita orangnya bahkan jadi orang yang negatif, menyerap energi, ngomong sama dia, capek kali. Coba kita ngomong sama orang yang ada takutnya, capek kali. Aduh, aku nggak bisa lah. Atau ngomong sama orang yang lagi marah, itu capeknya bukan main. Sikit-sikit kita kena marah. Orang yang seperti ini, yang di bawah ini, gimana bisa berhasil dalam kehidupannya? Coba cek. Ada nggak orang-orang yang di bawah sini yang hidupnya berhasil? Kalau ada pun, saya yakin berhasilnya juga sebentar. Sebentar lagi hilang. Ada sih dokter. Nah, perhatikanlah, nggak akan lewat lama.
Oke, lanjut ya. Thank you Kak Golda sharingnya. Ini ada lagi nih. Siapa ini? Ya, Bunyi dokter. panjang nih. Asun boleh bantu bacakan? Thank you ya Kak Golda. Kak Golda ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira? Atau apa yang kakak dapatkan setelah diskusi ini? Ya itu dokter, saya harus tetap lanjut ya, gitu loh. Ya mungkin selama ini beberapa ada banyak yang penolakan itu ya itu yang lalu tetap, tapi saya berusaha untuk terus berbuat yang baik walaupun sebelum-sebelumnya mereka nolak, tapi ya siapa tahu berikutnya saya telepon, dia moodnya berubah atau cara saya bicara atau menyampaikan sesuatu juga berubah jadi lebih baik gitu sih dokter. Jadi Ya benar sekali Kak. Kalau ya, energi kakak bagus, emosi kakak bagus, itu pasti orang terpengaruh. amin. Thank you Coba dokter. ingat-ingat lagi, dulu waktu kakak hubungi mereka, emosi kakak waktu mau menghubungi mereka yang mana di list ini? Kakak dulu, waktu awal-awal yang waktu sering ditolak, waktu kakak mulai telepon, apa emosi yang kakak alami sebelum mau telepon? Banyak nih dokter, takut, apatis. Itulah dokter. Nah, berarti betul dong Kak, energi kakak lebih rendah karena kakak lebih banyak yang di bawah. Atau ada nggak di atas waktu dulu mau telepon mereka? Kalau yang di atas itu lebih ke cinta ya gitu sih. Maksudnya memahami ya. Itu apa? Berpikir sih. Itu sih dokter. Dominan yang atas atau yang bawah sebelum tahu ilmu ini? Bawah. Siapa yang Itu ketawa? ya, daya pengaruhnya jadi lebih rendah. Energi kita untuk mempengaruhi orang juga lebih kecil dan aura kakak juga kurang menarik bagi orang lain. Jadi ya wajar sih ditolak. Oke dokter. Makanya kalau kita lagi nggak mood, coba cari cara gimana agar kita memiliki level energi yang di atas dulu, baru mulai aktivitas. Itu lebih enak. Hasilnya juga lebih bagus. Ketika level energinya cuma udah di bawah, percuma kita follow orang, Kak. Bawaannya malah lebih down. Kalau si istri selalu bilang, alah kalau lagi nggak mood, cari mood dulu lah. Dengan cari yang di atasnya dulu. Ya paling kalau sekarang itu yang dokter kirim videonya Pak Adi. Udah coba dengar kan? Udah, tapi lama Apa banget. rasanya? Hah? Apa rasanya setelah dengar? Iya, lebih ringan ya, lebih enteng gitu dokter. Kayak apa namanya? Ya, yang tadi badan, misalnya nih, badan terasa ngilu-ngilu, udah lebih enteng. Oh, badan pun jadi sehat kalau diterapi. Tadi Andrew katanya mau sharing cara meditasi, nanti tolong sharing di grup aja biar kita sama-sama belajar. Yep. Asan bisa ngomong nggak? Thank you Kak Golda. Thank you dokter. San, boleh sharing San apa yang kamu tulis ini? Yang ini aku bahas saja lah ya. Iya boleh. Level energi manusia dibagi dua, power dengan force. Kalau untuk power, dia meliputi pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, berpikir, penerimaan, kemauan, dan netralitas. Kalau untuk energi force, dia meliputi lebih ke energi negatif yang berupa kelemahan. Ini meliputi berani, bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, apatis, rasa bersalah, malu. Emosi dari force diperbaiki supaya bisa naik level ke zona power melalui media pembelajaran dan menghilangkan emosi negatif dan reframing makna negatif dan lebih berpikir positif. Hal paling berkesan dari ilmu ini apa, San? Kalau yang ini sih memang saya udah pelajari
agak lama sih memang. Udah mau jalan setahun. Dari Lalu? bukunya pun ada. Cuma memang kalau dari saya sih memang level energinya ini lebih ke bawah sih, ke force. Kalau saya lebih dominan ke takut. Takut, cuman terkadang bisa juga menjadi lebih ke netral. Netral sih lebih bagus. Apa yang Hasan rasakan sehingga mengatakan ada level takut? Level takut. Karena sering baca buku sih memang dari kriterianya memang masuknya ke situ. Takut. Berarti Takutnya emosinya khawatir ya? Dulu sih kepikiran bukan itu. Cuman kayaknya setelah banyak baca buku, banyak nonton video, lebih mencerminkan ke takut. Takut itu maksudnya kan kita ini melakukan sesuatu ini terpikir negatif di depan. Yang tanpa kita sadari ya. Maksudnya yang tanpa kita Terpikir sadari. negatif di depan, maksudnya di masa depannya suram gitu ya maksudnya? Bukan ke masa depan juga sih. Maksudnya contoh kita aktivitas nih satu harian ini. Terkadang kita kan ada memikirkan aktivitas ini bisa negatif, maksudnya bisa gagal atau gimana. Cuma memang kita nggak memikirkan keseluruhannya. Ini ibarat secara nggak langsung kita nggak sadar lah, bahwasanya kita ada melakukan itu. Apa emosi ini maksudnya? Berarti sesuai ya dengan ilmunya ya. Ada alam bawah sadar, yaitu rasa takut yang timbulnya tanpa disadari ya, Sen. Nah itu, maksudnya gitu. Maksudnya bukan maksudnya itu saya takut jadi nggak melakukan, bukan itu sih. Cuma karena kita melakukannya gagal, kita mencari emosinya itu rupanya di balik itu ada emosi ketakutan, segitu. Artinya takut dulu baru gagal atau gagal dulu baru takut? Sebenarnya sih takut dulu baru gagal sih. Karena kan dipikirkan dulu, dijalani, kemudian gagal. Berarti yang Hasan alami selama ini takut dulu, akhirnya jadi gagal. Walaupun sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang dari yang pernah aku jalani sih seperti itu. Yang tanpa aku pikirkan ya maksudnya. Yang karena kita dapat sharing dari buku, dari video ya itu sih. Nah, jadi yang Hasan alami seperti ini ya. Pikiran sadar artinya logikanya mau berhasil, mau berusaha. Mau berusaha. Artinya mau capai target, mau berusaha, mau belajar. Ya, benar. Dengan cara punya kemauan yang kuat. Ya, benar. Baca banyak buku motivasi, ikut seminar motivasi, nonton video motivasi, afirmasi yakinkan diri. Handpressure artinya hukum diri jika gagal atau senangkan diri jika berhasil. Tunnel vision artinya fokus atau dengar seminar audio tentang sukses. Ini sudah dilakukan, tetapi kadang lebih sering gagal atau berhasil. Ya buktinya sekarang belum berhasil jadi agent. Berarti kan gagal. Berarti lebih sering gagalnya. Oke, ini juga dialami oleh Pak Adi Wigunawan sebenarnya. Dan dia mengatakan dia 7 tahun di satu bisnis, dan dia selalu melakukan ini, bahkan dia seminar sampai Australia, ke luar negeri. Tapi kok gagal terus? Ternyata dia setelah itu dia baru sadar, dia melakukan cara sulit. Cara sulit artinya kita berusaha didik akal pikiran kita yang sadar, namun kekuatannya hanya 10%, yang alam bawah sadar ini 90%. Ya, betul. Sehingga yang dialami Pak Adi Gunawan apa? Kesulitan hidup. Nah, ini yang di bawah-bawah ini yang dimiliki. Pak Adi dia cerita, dia maunya keinginan yang besar untuk berhasil, untuk sukses, untuk capai kebebasan finansial. Tapi dia cuma di level keinginan. Hasratnya keinginannya kuat untuk berhasil,
Tapi prosesnya adalah dia melekat kepada untuk mencapai materi itu tadi, mau capai uang itu tadi. Akhirnya dia diperbudak. Energinya cuma 125, makanya dia sulit berhasil. Tetapi ketika dia mulai ubah ke penerimaan, kemauan, keinginan dia ubah ke kemauan, energinya naik. Berapa kali nih? 125 jadi 310. Dia mulai memiliki emosi optimis. Sebenarnya optimis itu lawan dari apa, teman-teman? Lawan dari khawatir, San. Tadi Astrid kan merasa namanya khawatir, takut. Kenapa kita takut? Karena kita khawatir, San. Orang bilang Huan Lo ah. Ya. Betul nggak pernah alami namanya Huan Lo? Entah ibu ah, entah bisa nggak? Ada nggak merasakan itu, San? Kalau saya sendiri nggak loh, cuman kalau dari pikiran dalam sendiri ya mungkin loh. Ya, ini kita bicara alam bawah sadar, kita lagi bicara emosi yang di bawah. Kita nggak bicara pikiran yang di atas. Iyalah, isinya mungkin itulah. Nah, kita kalau kenal itu namanya khawatir. Khawatir itu apa? Khawatir adalah berpikir yang kurang baik tentang masa depan. Kira-kira cocok nggak, Sen? Apanya? Arti katanya khawatir adalah berpikir yang kurang baik tentang masa depan. Iya, memang. Overthinking ke masa depan nih. Dan efeknya kurang baik. Sebenarnya kalau diganti menjadi optimis, kira-kira gimana? Optimis adalah berpikir masa depan akan lebih punya harapan. Iya, lawannya. Akhirnya kan satu sama hal kan, sama-sama berpikir, tapi satu berpikir masa depan, satu berpikir masa depan lebih baik, satu berpikir masa depan jadi buruk. Iya, benar-benar. Nah, kira-kira Sen, kalau dikasih pilihan, kalau mau punya energi, berpikir masa depan punya harapan atau masa depan lebih susah? Ya pasti pasti maunya yang lebih baik, yang positif, yang Nah, optimis. kira-kira kalau sekarang kamu tutup mata berpikir masa depan lebih baik, optimis, kira-kira kamu nyaman nggak? Dulu pernah coba sih meditasi, cuman keluarnya negatif pula ya. Sebenarnya bukan meditasi, kita mau menenangkan pikiran kita, logika kita tenangkan dulu, baru kita bisa merasakan alam bawah sadar kita, yaitu emosi kita. Ya. Yang kamu rasakan ketika memilih lebih optimis, nyaman nggak? Optimis sih nyaman-nyaman aja. Nah, bayangkan ya, kamu kepengen berapa penghasilan 1 bulan, Sen? 1 bulan ya. Untuk Ini pertanyaannya. Untuk masa sekarang. Teman-teman yang lain boleh jawab sendiri ya. Jadi ini kita kayak latihan pakai contoh asal, tapi teman-teman yang lain juga latihan. Ditulis aja juga boleh. Kira-kira pengen berapa, Sen, penghasilannya? Kalau untuk sekarang sih pinginnya 20. Oke, kepengen 20 juta sebulan. Mengapa Asen mau 20 juta sebulan ini? Pertama, banyak kebutuhan. Terus, ya untuk modal untuk menikah kan. Sebenarnya banyak sih untuk bahagiakan orang tua juga. Oke. Lebih ke kebutuhan sih, kebutuhan sekarang banyak. Ya. Jadi teman-teman, ini namanya goal. Goal adalah tujuan. Tujuan adalah ini spesifik pada income dulu. Kalau mau yang umum nanti di sini ada sih pilihannya. Contohnya tetapkan goal mau pilihan apa. Contoh mau pengembangan diri, emosi lebih stabil, atau sosial atau relasi atau apapun itu bebas. Tentukan goal yang paling utama dan tanya diri 5 hal yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai goal ini. Ini saya langsung skip ke income-nya. Yang penghasilan, karena yang lebih mudah diukur adalah penghasilan. Kalau yang lain itu agak susah ukur. Nah, jadi kita perlu tahu goal kita mau income berapa, lalu kita harus punya namanya dasarnya kenapa kita mau income itu. Kalau nggak ada dasar mengapa kita mau income itu kayak ngomong-ngomong aja.
Oke, tadi Hasan bilang mau 20 juta karena banyak kebutuhan, mau menikah, mau bahagiakan orang tua, banyak kebutuhan lagi katanya. Nah, sekarang saya tanya Hasan, apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai 20 juta sebulan ini? Kalau ini sih ya lebih sulit pertanyaannya. Sebenarnya yang mau dilakukan lebih banyak sih untuk zaman sekarang. Yang pasti harus bisa mengatur mood lah, mood per hari di pagi hari itu harus bagus. Kemudian harus lebih banyak strategi lah untuk mendapatkan database prospek. Kemudian lebih banyak belajar lah cara-cara baru. Karena kan kalau saya dulu kan lebih ke konvensional, sedangkan sekarang kan lebih ke digital, harus lebih banyak ilmu, harus lebih banyak dengan sharing dari yang lebih berhasil. Ada lagi? Lebih banyak inilah belajar sih, nonton video, baca buku gitu. Ini bicara ke alam bawah sadarnya. Kira-kira ada nggak yang memblocking pada tujuan 20 juta per bulan ini? Ada nggak yang memblok pikiran atau emosi lah, bukan pikiran, emosi yang memblok goal ini bisa tercapai 20 juta ini? Blok itu seperti kita kan lagi mau jalan nih ke satu tempat. Misal kita lagi jalan dari satu titik ini mau bergerak ke sini. Ternyata di perjalanannya ada batu besar, yaitu batu besar tujuan. Nah, kira-kira ada batu ini nggak yang menghambat dari sekarang menuju 20 juta ini? Kalau dulu nggak, kalau sekarang banyak. Nah, coba sebutkan satu batu yang paling besar, Sen. Zaman corona ini kayaknya sih, aku kan orangnya suka jumpa orang, jumpa prospek. Sekarang kan agak sulit jumpa prospek. Jadi banyakan jumpa dari sosial media, agak susah dihandle. Kayak kemarin kan ada sharing juga sama TCO Link kan. Jadi kalau saya via telepon itu kurang percaya diri untuk telepon orang. Saya untuk mendirikan itu kurang bisa. Hambatan diri sendiri lah mungkin. Nah, kira-kira emosi apa yang menghambat goal ini? Kembali ke slide tadi ya. Yang mana? Yang di sini yang menjadi penghambatnya aset. Kalau saya baca dari buku sih takut sih, lebih ke takut. Takut nggak berhasil mungkin. Nah, menurut Hasan setelah tahu bahwa ada takut, khawatir, energinya rendah, dan itu tidak bisa membawa kamu menuju 20 juta, apa yang akan kamu lakukan? Kalau itu sih harus banyak telepon ke orang sih, menghilangkan ketakutannya itu. Harus lebih banyak praktek telepon. Bagaimana supaya praktek teleponnya lebih nyaman? Lebih nyaman. Karena memang aku ada ikut kemarin ada ikut training juga dari service kan. Jadi dia bilang gini sih, dia kasih tips sih. Jadi sebelum kita telepon orang, jangan berpikir menawarkan produk. Lebih memikirkan membantu calon nasabah. Karena kan dulu kan kepikiran gini, asal mau telepon orang, mau datang jumpain orang kan menawarkan produk ke orang. Jadi pingin buru-buru closing. Bahkan cara itu kan kurang benar setelah mendapat penjelasan itu. Kalau kita telepon orang mau closing, kira-kira level energinya yang mana? Keinginan. Hasrat dan keinginan kuat untuk closing ya berarti ya? Iya. Inilah salah satunya.
Nah, akhirnya energinya jadi rendah, cuma 125. Kira-kira kalau untuk keinginan ditukar dengan apa, Sen? Emosinya. Supaya bagus. Keinginan sih penerimaan. Penerimaan artinya memaklumi. Memaklumi apa? Memaklumi bahwasanya kalau kita telepon orang ya orang nggak mau ya harus diterima juga memang. Diterima bahwasanya dia nggak mau. Sebenarnya kalau diganti ke netral gimana? Netral pun bisa. Netral kan maksudnya kan berarti sewaktu kita menawarkan calon nasabah kan ya dia mau beli atau enggak kan nggak ada masalah. Minimal ada jelaskan ke mereka. Jadi kita nggak terikat ke keinginan untuk dapat closing itu. Lebih nyaman nggak kalau kita hubungi orang nggak ada keterikatan untuk mau closing? Ya pasti lebih nyaman. Nah, ketika kita sudah ada ini, plus lagi kita optimis, kira-kira energinya makin besar lagi nggak untuk mempengaruhi dia? Ya lebih besar. Kalau optimis kan berarti lebih semangat. Ya pasti orangnya lebih semangat juga dengarnya. Apalagi kalau kita ada namanya berpikir, kita memahami kebutuhan dan kemampuan si klien. Nah, itu gimana lagi rasanya, Sen? Ya lebih bagus lagi. Habis itu kita hubungi dia dengan happy, dengan senang. Kita hormat dia. Nah, kira-kira gimana lagi tuh efeknya? Coba bayangkan. Pasti dia nggak ada beban lagi untuk menghubungi orang itu. Nah, ketika tidak ada beban, rasanya nyaman, orang senang nggak berhubungan dengan sales seperti ini? Ya pasti senang. Karena kan dia nggak merasa terganggu mungkin. Dan walaupun dia nggak beli, dia senang, kira-kira dia akan referensi nggak? Ya mungkin. Walaupun dia nggak beli, dia referensi. Mungkin nggak di masa depan ketika dia mau beli, dia hubungi kita. Ya, ada kemungkinan besar. Kalau kita setiap hari lakukan seperti itu, enak nggak bangun paginya? Ya pasti enak lah, karena kan nggak beban. Dan apalagi kita damai setiap hari, kita nggak ada beban, hati kita tenang, damai. Kira-kira makin luar biasa lagi nggak hasilnya? Ya lebih luar biasa lagi. Dan inilah namanya hidup yang lebih mudah, bukan hidup yang sulit seperti yang kita bergebu-gebu mengejar nasabah. Kita ngebu-gebu kejar nasabah itu supaya energi kita semua di bawah, dan itu buat kita capek sekali. Makanya orang nggak suka jadi sales. Image sales itu jelek, karena memang energi emosinya kurang bagus. Orang menganggap sales itu orang yang menyebalkan, maunya cari untung sendiri. Betul nggak, San? Kira-kira? Ya, benar-benar. Nah, setelah tahu ilmu ini, kesimpulan kamu apa, San? Setelah tahu ilmu ini, ya lebih tahu sih, lebih menaikkan, jika kita berhubungan sama orang, kita harus lebih memikirkan mindset di pikiran kita dulu sebelum menghubungi dia. Kita harus menjaga mood di pikiran kita ini supaya tetap positif dan optimis. Jadi sewaktu kita hubungi orang itu pun orang itu merasa nyaman, nggak terganggu. Pun seandainya pun dia nggak menerima pernyataan dari telepon kita atau waktu jumpa, kan, kita nggak boleh jadi berkeinginan besar. Saya harus tetap netral supaya menjaga emosi kita supaya positif. Itu sih yang mantap, mantap kali, Son. Lengkap semua diborong.
Ini kalau dipraktekkan nanti penjualan kamu akan meledak-meledak sih. Hidup juga lebih enak. Karena kalau hidup hanya keinginan untuk cari uang, hidup foya-foya, senang-senang, itu sebentar aja happy-nya. Karena happy yang dari luar itu, force itu kita mau ngejar sesuatu yang dari luar yang buat kita senang. Ini sesuatu yang buat kita senang dari luar, tapi sebenarnya menghancurkan kita. Ini lawannya adalah kita menanam sesuatu bibit energi dalam diri kita, dan dia akan dari dalam keluar. Dan ini akan menjadi energi yang luar biasa, Kak Golda. Kakak besok bangun pagi akan senang, karena hati damai, hati senang, hubungi orang untuk bersenang-senang, untuk membantu orang. Kita sudah sharing, orang nggak mau beli juga nggak sedih, karena nggak ada keterikatan. Orang senang dengan kita, akhirnya dia referensi, atau akhirnya ke depannya dia mau beli. Kan coba pikir ya, kita prospek asuransi 1 bulan 500.000, 1 tahun 6 juta, kalau dia bayar 10 tahun udah 60 juta loh. Masa dia nggak boleh mikir agak panjang beli barang 60 juta? Oke, thank you, Sen. Ada lagi, Sen, mau ditambahkan? Udah lengkap. Udah lengkap ya. Jack, seberapa besar komitmennya untuk jalankan itu, Sen? Ya diperbaiki dulu lah sementara ini. Lagi Dari diusahakan. skala 0 sampai 10, kira-kira kenyamanan untuk melakukan hal yang kita bahas tadi berapa? 7 ke 8. Nah, kalau 7 ke 8 kita lanjut bahas lagi. Apa yang membuat belum 10, Sen? Belum tahu sih kenapa belum 10. Nggak tahu. Nah, kenapa kamu kasih 8? Masa gini, kan saya kan tahu energi saya sendiri kan rendah. Untuk menaikkan itu kan butuh waktu. Menurut kamu yang kamu katakan itu blocking nggak? Hah? Yang kamu barusan katakan itu suatu blocking nggak? Blocking, bisa juga sih. Bisa juga dibilang blocking. Nah, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan dan dipikirkan atau dirasakan agar blockingnya itu selesai? Harusnya sih aku bilang 10 aja. Karena kamu juga nggak tahu kenapa kamu kasih 8, kenapa nggak 10. Nggak tahu sih, maksudnya terpikir aja angkanya itu. Nah, menurut kamu angka 8 itu bukan angka 10, itu termasuk rasa takut nggak? 8, enggak sih. Jadi itu apa? Kalau 8 bagi aku sih udah bagus. Kalau 10 kan udah sempurna maksudnya gitu. Nah, emosi itu kan nggak tahu mana 8, mana 10. Dia yang tahu adalah iya atau tidak. Jadi otak kita ini nggak bisa 8, 7, 9, nggak tahu dia. Dia taunya cuma 0 atau 10. Itu lucunya alam bawah sadar. Jadi ketika kamu 8, nggak 10, artinya ragu-ragu, ya jadi tidak. Oh iya, paham. Karena apa? Alam bawah sadar nggak mau melakukan sesuatu yang kamu masih ragukan, karena dia mau jaga kamu. Nah, itu lucunya. Makanya kalau nggak 10, ya 0. Kalau 8, 7 artinya kita harus gali lagi kenapa apa yang memblok nggak 10. Seharusnya saya bilang 10 tadi. Nah, kalau ketika kamu mengatakan 10, kamu semakin yakin nggak? Atau semakin nyaman nggak? Semakin nyaman. Artinya blockingnya sudah dicabut. Artinya blocking dari goal kamu yang sekarang income katakanlah 10 juta menuju 20 juta sudah lebih nyaman belum? Sudah lebih nyaman. Berapa persen menurut kamu bisa capai dengan kenyamanan ini? Teman-teman, bagi yang mendengarkan dengan baik dan benar paham, nanti bisa gunakan ini untuk calon nasabah, calon agent, untuk keluarga.
Karena ini ilmu benar-benar ilmu yang sangat basic untuk emosi. Dan emosi itu adalah sesuatu yang sering disingkirkan dari diskusi seseorang. Orang bermasalah, orang pikir karena logikanya, sebenarnya bukan. Dominan karena perasaannya. Kenapa orang berantem? Bukan karena dia nggak bisa mikir. Dia bisa mikir, tapi perasaannya nggak membuat dia sanggup untuk melakukan yang dia pikirkan itu. Contoh, saya tahu benci orang nggak baik, tapi saya benci dia. Saya mau memaafkan dia, tapi alam bawah sadar saya nggak mengizinkan. Ini ilmunya ilmu dalam. Ini saya pun udah dengar itu banyak video, akhirnya saya udah mulai paham dikit lah. Saya pertama kali belajar ilmu ini tahun 2017, ikut seminar, saya quiz. Akhirnya saya putuskan saya mau jual 100 polis setahun. Saya ngomong sama Xiaoling, yuk kita jual 100 polis, kita capai piala Centurion. Setelah mengenal ini, berani berpikir mau jual 100 polis, akhirnya capai loh 100 polis, bahkan 113. Udah capai sekali, ngomong lagi, yuk capai lagi tahun depan, capai lagi 111 polis. Nah, jadi ketika kita ngerti ilmu ini dan kita merasa nyaman terhadap apa target yang kita mau capai, itu dia akan ditarik sendiri datang, bukan kita ngejar-ngejar lagi. Nah, gitu San. Lanjut ya San. Tadi ada yang belum selesai ini. Yang ini. Nah, kira-kira udah lebih nyaman terhadap target 20 juta ini? Udah lebih nyaman. Nyaman sekali atau masih ada yang mengganjal? Mengganjal sih. Kalau mengganjal sih nggak tahu sih untuk sekarang ini. Nah, sekarang kamu tutup mata. Kita ngetes nih, kita ngetes alam bawah sadar. Itu artinya testing alam bawah sadar. Coba kamu tutup mata, pegang dada jantungmu dengan tangan kanan, dadanya lah, dada kiri dengan tangan kanan. Seandainya sekarang Ahsan sudah dapat 20 juta, kira-kira apa yang kamu rasakan? Bagus. Bagus banget. Nyaman nggak? Nyaman. Ada nggak suara yang bilang, nggak mungkin lah? Enggak sih. Enggak Ada nggak suara yang mengatakan, susah lah? Enggak ada sih. Berarti sudah nyaman 100%? Iya. Nah, artinya masalah nomor 1 sudah selesai. Goalnya sudah nggak ada halangan yang menantang dia sehingga berpikir nggak bisa. Lanjut lagi kedua. Ada nggak blocking pada strategi yang tadi kamu sebutkan tadi itu? Belajar, rajin aktivitas, digital marketing. Kalau blocking di strategi mungkin ada sih. Apa itu? Kayak contoh di chat WA nggak dibalas ya. Di IG followernya nggak naik gitu sih. Cara nge-brandnya belum begitu paham. Lebih ke sosmed sih. Coba kita bahas satu persatu ya. Orang chat kita nggak balas. Itu sesuatu yang buat Ahsan nggak terasa apa? Teman-teman semua pasti merasakan ya, chat nggak dibalas, apa yang dirasakan? Nah, boleh ketik di kolom chat yang lain. Yang Ahsan coba jawab. Kalau nggak balas sih nggak apa-apa sih. Cuman karena nggak ada hasil ya apa juga, khawatir juga. Baik lagi ke takut. Takut apa? Takut hasilnya nggak memuaskan. Baik lagi. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya, Sorry, bukan berpikir. Kenapa kamu merasakan seperti itu? Merasakan karena kan kita chat nggak dibalas ya, itu sih baliknya ke situ jadi. Pernah nggak kamu chat orang nggak bakal, orang chat kamu nggak balas? Ya ada juga. Kira-kira kenapa kamu lakukan itu? Mungkin karena sibuk, lagi ada kerjaan.
Cuman kebanyakan sih memang kalau iklan nggak dibalas. Kita jalan-jalan ke mall ya. Ada orang kasih kamu brosur nih. Apa respon kamu? Kasih brosur ya diambil aja. Nah, habis itu Ambil brosur ya disimpan. rumahmu tumpuk brosur lah. Kalau aku lihat bentar, kira-kira ada nggak aku mau. Kalau nggak ada, aku buang langsung lah. Aku simpan brosurnya. Habis itu dibuang nggak? Ya dibuang juga. Nah, coba kita bayangkan ya. Brosur kan kita lost contact sama orang itu. Kita udah dikasih brosur kan udah lost contact. Kalau ngechat lah, kita chat orang brosur atau iklan. Kira-kira kalau dia tertarik, nggak tertarik, responnya gimana? Sama nggak kira-kira dengan dikasih brosur tadi? Sama sih. Kalau tertarik pasti dia chat. Nah, lalu apa yang membuat kita jadi khawatir terhadap orang yang nggak tertarik? Coba. Karena lebih banyak yang nggak tertarik. Kamu jual mobil atau jual asuransi. Kamu tawarin ke 10 orang. Lalu berharap berapa orang yang mau tertarik? Ya kalau tawari 10 satu udah mau ya udah bagus sekali lah. Nah, lalu kamu tadi bilang, kamu khawatir, takut karena nggak direspon orang. Artinya kalau kamu harapannya satu masuk dari 10 orang yang kamu hubungi, artinya 10% loh. Artinya kamu ditolak 9 orang kalau 10 orang. Jadi kamu khawatir karena 9 orang menolak kamu. Kak Golda ngangguk-ngangguk. Padahal yang dicari yang 1 orang itu, bukan 9 orang itu. Yang 9 orang itu hanya infokan, ya sudah, dia nggak tertarik, ya next time jalin hubungan baik lagi. Bukankah seperti itu, Sen? Ya, sebenarnya sih idealnya gitu sih. Nah, lalu emosi apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Karena pengen punya hasil itu. Keinginan Ya, sih. keinginan. Dan baiknya diganti jadi? Baiknya diganti jadi apa? Supaya kedepannya emosi kamu lebih stabil, lebih kuat. Ini namanya pertumbuhan emosi ya. Saat ini mungkin Asen berpikir keinginannya besar mau closing sehingga tubuhnya jadi nggak nyaman, emosinya nggak nyaman. Kalau diganti menjadi netral, nggak ada keterikatan bisa closing, hanya berbagi informasi, menjadi buah. Kira-kira makin dewasa nggak, makin bijaksana nggak ke depannya? Iya. Nah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan sekarang? Ya, sebelum tawari orang, lebih berpikir ke netral. Orangnya mau ya oke, nggak mau ya nggak apa-apa. Hanya berbagi informasi. Yakin emosinya sudah bagus dengan pikiran seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ingat, nggak ada kata mudah-mudahan, 0 atau 100. Alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan. Itu kesannya bijak sekali, mudah-mudahan, semoga. Itu semua udah membatalkan keinginan bawah sadar sih. Itulah ilmu yang saya pelajari, bahwa kalau kita benar-benar menginginkan sesuatu, ya kita harus bicara kemauan, bicara berani. Kenapa kemauan dulu? Karena itu membuat kita punya harapan, punya tujuan. Makanya kan sering tanya, maunya apa sih di asuransi? Kenapa sih mau kerja? Itu bicara tujuan. Setelah itu mulai keberani, memberdayakan diri. Ada kemauan tanpa memberdayakan diri,
Itu agak susah, teman. Kita mau ujian matematika, ujian nasional, tapi kita nggak belajar. Seberapa optimis pun nggak lulus juga, karena nggak ada kemampuan. Ini Kak Golda ketawanya puas sekali. Kenapa Kak Golda ketawa sekali, Kak? Coba sharing dulu. Iya, itu aku. Kemarin nih waktu dulu waktu sekolah gitu. Iya, kayak Ci Xiaoling waktu itu bilang. Saya mau ujian matematika pasti bisa tapi nggak pernah latihan. Ya udah. Ujungnya dapatnya ya di bawah 5. Dari situ belajar bahwa memang kenapa kedepannya aku jadi apatis gitu loh. Awalnya adalah seperti itu gitu kan. Yakin bisa gitu kan, berusaha optimis gitu, tapi nggak ada latihan, ya udah. Ya baik lagi ke tadi. Ketika kita gagal, tubuh kita jaga kita supaya jangan sering banyak gagal, ya dengan emosi-emosi yang nggak bagus ini malah makin jelek sih. Jadi baik lagi ke Sen. Sen, udah lebih nyaman nggak untuk bicara strategi tadi? Kan tadi yang pertama WhatsApp nggak dibaca. Ini Andrew juga tambahkan, katanya sibuk mungkin orangnya. Karena mungkin lupa. Itu bisa jadi. Makanya perlu namanya follow up. Follow up yang netral. Ya kita follow up langsung mau follow, langsung mau closing lagi. Ya benar-benar. Nah, apa Sen? Ya Andrew. Kadang sih sebenarnya gini loh. Kalau dari sisi gua kan sama customer juga sama. Kadang kalau customernya, gua ceritain tadi kenapa nggak balas ya. Jadi kadang customer itu nggak balas ke kita karena dia merasa yang kita tulis ke dia itu nggak penting. Jadi ya dia nggak bakalan balas. Lu mau kirim berapa kali juga dia nggak bakalan balas kalau dia ngerasa itu nggak penting. Karena gua itu juga gitu. Saya sering merasakan itu kok. Gimana? Saya sering kau perlakukan seperti itu kok. Yang berlalu biarlah berlalu. Mari kita sosok hari depan yang lebih cerah. Itu Kak Golda pun ketawa puas dia. Nah, oke. Son, baik lagi. Untuk chat tidak dibalas sudah lebih nyaman nggak? Lebih nyaman karena kan udah dapat makna yang baru. Tadi dijelasin itu. Nah, kira-kira dari skala 0 sampai 100 nyamannya berapa? Namanya Dia kayak udah 100. takut deh. Dia nggak berani bilang 90 lagi. Berapa, Son? 100. Kalau nggak lanjut-lanjut. Serius nih, benar 100? Iya, 100. Lanjut yang kedua, tadi apa? Kamu bilang yang sosmed. Sosmed. Sosmed itu Apa? kayak Instagram gitu. Hmm? Followernya nggak naik, diposting like-nya kurang. Nah, jadi harapannya Asa setiap posting follower naik. Ya, keinginannya. Nah, saya mau coba ajak Asa berpikir. Kamu ketika lihat Instagram seseorang, apa alasan kamu nge-follow dia? Alasan follow dia. Banyak sih sebenarnya. Pertama apa? Pertama, dia artis. Yang kedua, dia ya terkenal lah, public figure. Terus ada yang pembicaraannya itu bagus. Maksudnya pembicaraan itu apa? Isi gambarnya? Gambarnya bagus. Ada yang isi kata-katanya bagus. Lalu? Ada lagi? Ya itu sih kebanyakan. Nah, sekarang aku tanya, kamu artis nggak? Bukan. Kamu public figure? Bukan. Kamu kata-katanya bagus di Instagram kamu? Enggak juga, biasa-biasa aja. Kamu fotonya bagus?
Sebetulnya biasa-biasa. Ya ngapain orang follow kamu? Gimana, Son? Ditampar-tampar nggak? Nggak apa-apa kan namanya belajar ya. Saya pernah baca. Memang kayak gitu. Kamu bilang habis itu artikel di bawahnya ditulis gitu. Memang kau artis? Aku berarti enggak. Ya ngapain orang follow aku ya? Kak Golda, ambil dulu Kak. Iya dokter Al. Coba ketawa lagi Kak. Aku lihat Kakak puas sekali. Iya, kalau aku sih, kalau di IG emang followerku nggak banyak gitu, tapi nggak peduli, biarin aja. Di FB masih mendingan loh, tapi dibanding kalau aku lihat ya, dari Dokter Suwanto masih mendingan aku, tapi dari segi penghasilan Dokter Suwanto udah lebih oke dari aku, jadi nggak pusing. Kak Golda kalau mengatakan nggak mau pusing, itu namanya emosi yang mana Kak? Coba Apa lihat tuh? tabel. Hah? Emang ada ya? Apatis namanya Kak, udah putus asa, ya udahlah kecil-kecil ya sudahlah putus asa. Oh itu kalau nggak mau pusing jadi apatis ya? Maksud Karena nggak aku mau pusing. bukan sih dokter. Iya, kalau aku bilang apa namanya ya tetap jalan aja gitu sih. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memberdayakan diri gimana supaya bisa naik, bukan apatis. Tapi kan gini dokter, kalau di IG mungkin nggak mungkin semua apa namanya medsos bisa ini ya, karena ya itu tadi kan bukan artis, bukan public figure gitu loh. Ngomong lagi emosi yang negatif lagi keluar semua. Oke, berarti salah ya dokter ya. Ya mungkin faktor usia lah. Kalau aku nggak mau nge-push Kakak, bagus di sosmed lah untuk IG. Udahlah, faktor usia lah susah memang untuk anak usia yang udah agak muda lah. Ya dokter enggak dong. Memang usia Kakak ini lebih cocok di Facebook. Memang teorinya sih gitu sih. Oh ya, oke. Nggak seloroh aja Kak Golda, nggak apa-apa. Kakak mau fokus di Facebook juga oke. Memang usia Kakak cocoknya di Facebook. Facebook orang bilang untuk orang-orang tua. Kalau anak-anak muda yang gaul-gaul di Instagram, kalau lebih gaul lagi yang di TikTok, memang udah dibagi. Oh ya oke. Nah, itu ilmunya. Oke, lanjut Sen. Sen, kan kamu kan udah tahu yang tadi 5 hal yang kamu sharing kita bahas itu. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan supaya follower kamu naik? Ya diperbaiki postingannya, diganti semua. Kalau saya lagi nggak cari mobil, untuk apa saya follow sales mobil yang isinya katalog mobil semua? Coba pikir dulu. Kalau aku lagi nggak kepengen beli asuransi, ngapain aku follow agen asuransinya semuanya brosur? Ya. Sosnya isinya lebih bervariasi dan lebih ke edukasi. Ya kalau untuk IG ada 2 cara, mau cara sosial atau cara edukasi. Kalau edukasi kamu sharing hal-hal yang unik yang perlu diketahui orang. Kalau sosial yang isinya ya foto-foto kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu lagi ngapain. Untuk berkawan, orang kenal kamu. Supaya orang mau follow kamu, nanti kamu bawa posting jualan-jualan slip-slip di story. Bukan jualannya di feed. Kalau di feed jual orang kabur, ini toko pergilah, nanti dijualin. Iya. Nah itu sebab pendekatan yang kurang tepat aja, makanya jadi nggak naik IG-nya. Kira-kira dengan ilmu ini, kira-kira kamu lebih nyaman nggak untuk strategi kamu di IG sosmed? Lebih nyaman. Berapa persen sekarang? 100%. Nggak berani lagi 70% ya? Ya,
Jadi kita perlu nyaman, dan yang membuat nggak nyaman sebenarnya karena kurang ilmu aja sih. Oke, lanjut lagi. Ini terakhir nih, Sen. Berarti blocking strateginya masih ada atau sudah selesai semua? Sudah selesai. Berarti apa yang akan terjadi ke depannya? Ya, lebih semangat, lebih bagus, lebih rajin. Nah, jadi yang tadi kita lakukan, praktekkan ke Asen sama Kak Golda, ini namanya apa? Kita menggunakan cara mudah untuk berubah. Kita memegang emosi, dan emosi kita tenangkan, kita netralkan dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baru untuk ubah ke power. Otomatis program baru sudah terinstall, nanti keyakinannya jadi berubah. Sekarang saya ngecek ke Kak Golda. Kak Golda, setelah install emosi yang baru ini, apa keyakinan kakak sekarang yang baru? Ada nggak keyakinan Ya. baru atau yang lama aja? Nggak, aku punya keyakinan baru, dokter. Dan keyakinan baru itu kakak rasakan lebih nyaman nggak? Lebih nyaman, Nyamannya berapa persen? 100%. Jadi kalau setiap hari kakak 20 point a day, nyaman nggak sekarang? Nyaman. Sebenarnya kemarin-kemarin sih 20 point a day ya, gitu kan, lakukan. Cuman ya itu dia, memang dengan beban ya. Tapi hari ini sih more than 20 point. Nah, belum dicatat. Bahkan sudah lebih dari 20 poin ya Kak Golda ya? Ya, dan udah berencana besok juga melakukan yang sama, dan lebih happy sih melakukannya, dokter. Luar biasa sekali ya Kak, emosinya ya sekarang ya, udah beda ya. Tapi dengerin itu Pak Adi. Nah, keyakinan sudah berubah, nanti aturan hidup juga berubah. Aturan hidupnya apa? Satu hari nggak 20 point a day, artinya belum makan ya Kak Golda ya? Itu contoh aturan. Satu hari belum 20 point, artinya belum beraktivitas maksimal. Belum nyaman sehari-hari. Dan dia akhirnya jadi kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan sudah terbentuk, itu luar biasa sekali nanti. Kalau aku belum melakukan 20 point a day, aku skip sekali makan. Itu punishment Kak, sebenarnya kurang baik. Oh gitu dokter? Iya. Oh nggak baik ya? Ya, karena ketika kita nggak menjaga kesehatan kita, energi kita jadi kurang baik. Oh, oke. Jadi lebih bagus kita seperti lari maraton, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya aktivitas. Jangan dibolak-balik. Iya, dokter. Itu sebenarnya suatu kata-kata motivasi sepertinya keren, tapi sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Saya pernah dengar, nggak closing, nggak makan seharian. Itu bengkok kali. Ngapain kau kayak gitu? Ya bukan nggak closing, dokter. Ini maksudnya di tahap untuk supaya melatih diri. Maksudnya aku pernah ketemu orang yang ngomong kayak gitu, dan dia memang lakukan seperti itu. Tapi kuliah lagi badannya memang gendut, dia sekalian diet, ngomong-ngomong aja dia. Oke, dokter. Aku ingatin yang baik lah, yang baik kan jaga kesehatan. Karena hidup bukan soal uang aja, kita juga harus sehat juga. Iya, dokter. Sen, balik ke Asen, karena Asen tadi sampelnya. Kira-kira Asen ada mengalami perubahan program nggak dari pembahasan kita hari ini? Ada. Apa itu? Yang paling utama lah yang kamu rasakan. Lebih kedua sih, satu kan keinginannya terlalu banyak, sama keinginan untuk closing, sama takutnya harus diganti ke netral sama lebih ke kemauan. Kalau misalnya diganti ke kebahagiaan, kamu setiap hari prospek orang itu happy.
Kamu prospek orang, bagikan sesuatu yang berharga. Orang kalau dengar suaranya kamu happy, dengar ilmu dari kamu, sendiri kamu happy. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Lebih happy lah, lebih bagus. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira keyakinan kamu jadi apa sekarang? Lebih bagus, lebih semangat. Kalau kamu lebih bagus, lebih semangat, kira-kira ke aktivitas harian kamu lebih bagus nggak nanti? Ya, lebih bagus. Kalau itu nggak lebih beban. bagus, kira-kira masa depan jadi seperti apa? Masa depannya lebih cerah. Jadi kira-kira 20 juta itu gampang atau susah? Gampang. Aku dengar suaranya nggak yakin. Gampang. Agak gantung. Gampang. Nah, ini kalau kita ngerti emosi ini, kita prospek orang ya enak loh. Coba kita bayar ya. Kita prospek orang nih. Kira-kira kita ketika prospek orang, nasabah biasanya emosinya yang mana? Coba pikir dulu. Coba kita undang yang belum ngomong ya. Ciaina, bantu saya dulu. Kita ke prospek nih. Ya, Dok. Nah, waktu kamu prospek orang, kira-kira nasabah kamu emosinya banyak yang mana biasanya? Bentar ya, Dok. Aku lihat dulu ya. Oke, boleh ngerti di kolom chat ya. Kita lebih interaktif, jadi lebih ingat ilmu. Selesai. Ada ya, Dok. Kita lagi prospek si A. Masing-masing A itu nasabah biasanya yang mana? Ya, ini aku lagi lihat karena masing-masing nasabah kan beda-beda kan, Dok, emosinya. Nah, pilihlah satu yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Ada yang memahami sih, Dok. Kalau memahami ya closing biasanya. Ya nggak closing lah. Ya nggak closing. Nggak closing. Apa ya? Kadang rusak susu sebelah. Kadang cuek-cuek gitulah, Dok. Cuek-cuek nggak ada di sini. Apa arti cuek-cuek? Aku lihat. Makanya yang bawah pun bisa kan nih, Dok? Kalau cuek-cuek menurut saya yang ini menarik diri. Menghindar. Iya. Biasanya nasabah kan rata-rata kalau nggak mau dia menghindar kan, nggak angkat HP, nggak balas WhatsApp, ketemu kayak terkejut. Bisa nggak sengaja ketemu di mana, dia mukanya terkejut. Nah, itu karena ada rasa takut di nasabahnya. Dia menarik diri ya karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia ada emosi khawatir. Ya. Cocok nggak kira-kira? Ya, cocok, Dok. Kenapa dia khawatir? Coba pikir dulu. Khawatir, takut. Ini si Rinawati tak lama nggak jadi agent. 1. Bisa dipercaya nggak? 2. Ini nanti klaim entah dia tanggung jawab nggak, bisa handle 3. nggak? 4. Dia serius nggak di bisnis asuransi? 4. Apa lagi, Dok? Nah, jadi nasabah itu banyak ketakutan kepada agent sebenarnya. Kalau emosi ketakutannya ini kita bisa netralkan, maka kemungkinan closing lebih besar. Bagaimana bisa membuat nasabah nggak khawatir?
Balik lagi, kita harus bangkitkan ininya semua. Coba lagi prospek, Ci Aina serius sekali mukanya. Ngomong serius sekali. Entah betul atau enggak pun nggak tahu. Satu lagi agen, ngomongnya santai aja, ketawa-ketawa. Happy, sukacita. Kira-kira lebih banyak kemungkinan mana yang closing? Tawa-tawa lah, Dok. Tapi ketawanya yang inilah, jangan ketawa sampai gimana gitulah. Nampaknya nggak serius nanti. Nah, makanya dibalancekan. Kalau terlalu ketawa juga bahaya juga. Makanya dibalancekan. Nah, maksud saya adalah ketika ada sukacita, ketemu Ci Aina senang kali, happy, ketawa-ketawa. Itu Semangat energinya lah, udah Dok. bagus loh. Ya. Atau kita lagi prospek orang, lagi mau cerai sama istri. Kalau lagi cerai, kira-kira apa yang terjadi? Emosinya. Kalau si nasabah itu lagi mau cerai. Ngamuk-ngamuk lah, Dok. Marah-marah. Lagi marah, sama lagi Emosi. mungkin sedih, Sedih. mungkin lagi apatis. Ngapain lagi masuk asuransi? Mati pun aku nggak mau kasih kau. Kadang kita nggak tahu ya rumah tangga orang lagi bagus atau enggak. Ya, Dok. Nah, jadi Ci Aina, bisa nggak ilmu ini dipraktekkan ke nasabah? Bisa, Dok. Nah, yang paling penting adalah diri kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kontrol diri sendiri. Ya. Maka kita kontrol emosi kita supaya ada powernya. Dan jam berapa ini? Udah jam 9, gawat. Yuk, kita foto yuk. Sambil ada yang mau bagi kesimpulan, silakan. Ini Ayo, built-in. Andrew, Eri Wijaya, Leo Beni, Levander. Ini Levander ganti nama dulu jadi Jenny. Bukan ganti dulu. Supaya bisa absensi. NPK berapa, Ci Jenny? Saya ganti ya, Dok. Ah, ya. Oh, Irwan, ada yang mau kamu sharing kok? Kamu dapat apa hari ini? Belum, Dok. Belum dapat. Nanti ku siksa lah ini ya. Ku setrap 2 jam. Iya, 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 iya. Ci Jenny, apa sharingnya, Ci? Anak udah tidur? Bisa ngomong? Masih 90%. Oh, jangan ngomong lah, nanti susah. Siapa ini yang mau? Oh, Pak Petrus lah. Pak Petrus coba rangkumkan dulu apa pembahasan kita hari ini. Biar kita sama-sama simpulkan dan praktekkan. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya sudah bisa dilihat. Sebenarnya dari gambaran itu sebenarnya bisa diambil kesimpulannya. Artinya kita sudah bicara mengenai power dan juga apa ya tadi, Pak Dokter? Power dan daya rusak dan juga energi. Artinya satu energi positif, satu energi negatif ya. Artinya suatu yang. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat dan kita sudah lihat sendiri di diri kita bahwa sebenarnya ini kan melekat pada kita ya. Artinya bagaimana emosi kita ini bermain dan itu semua tergantung dari situasi dan kondisi kita pada saat itu. Jadi memang diperlukan apa? Satu ketenangan. Jadilah tenang supaya kita bisa melakukan sesuatu. Jadi artinya di sini kalau saya lihat bahwa kita ini harusnya bersifat bukan reaktif ya, tapi responsif kalau saya bilang seperti itu ya. Nah ini kan kalau kita lihat secara positif, kita lihat bagaimana hal-hal yang membangun semangat kita seperti rasa gembira, sukacita, happy, segala sesuatu yang tidak membuat emosi kita menjadi lemah. Tetapi sesuatu yang kita lihat kalau dari situ yang menghancurkan seperti rasa marah, karena emosi yang marah ini tidak pernah menyelesaikan sesuatu, justru malah menurunkan semangat dengan energi yang negatif. Jadi kesimpulannya sebenarnya begini Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini,
bagaimana kita bisa menjaga emosi kita. Nah, karena kita di sini bermain dengan emosi gitu ya. Seperti teknik sebenarnya kita itu menjual, bagaimana sih orang mau melakukan sesuatu, atau contohnya kita mau menjual produk. Biasanya orang mengambil produk, mau membeli atau setuju dengan apa yang kita sampaikan, biasanya ada kaitannya dengan emosi. Ada emosi, ya artinya ada lebih banyak orang membeli itu dengan emosi. Ada rencana, bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi ada bicara emosi di dalamnya di sini. Ya kalau saya gambarkan seperti itu. Jadi kita harus bisa bermain emosi, supaya satu lagi dari sisi mentalitas kita sendiri, kita bisa menguasai diri, dalam arti bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita supaya kondisi kita ini bisa lebih mampu untuk bisa meraih apa sebenarnya yang menjadi momen-momen terpenting dalam hidup kita, supaya kita bisa lebih enjoy menjalaninya gitu, Pak Dokter. Saya juga nggak bisa terlalu melihat ini karena ini kan perlu pelajaran yang lebih dalam nih. Saya juga tadi juga baru belajar mengenai ini dari dokter sendiri gitu ya, kaitannya mengenai bagaimana kita memposisikan kondisi kita saat ini, apakah kita ada di lower energy, ya artinya yang bisa merusak, atau di high energy yang memang bisa membuat kita lebih excited atau lebih bisa berefek positif bagi kita sih ya. Nah ini memang saya perlu juga mendalami ini Pak Dokter ya. Jadi saya juga belum bisa dapat gambaran pastinya seperti apa detailnya. Tapi mungkin kalau kita lihat tadi sudah di break ya secara detail, dan ini memang yang buatnya orangnya bukan orang sembarangan gitu. Artinya melalui proses pendalaman dan proses alamiah yang dialami sendiri. Jadi belajar dari pengalaman, tentu dia melakukan kaitan pengkajian atau penggalian dari hal-hal yang dialami sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi intinya adalah memang harus kita melakukan aktivitas ya. Kita lakukan baru kita mendapat feel-nya di mana sih. Itu sih Dok. Thank you Pak Petrus. Ya teman-teman, terima kasih sudah hadir. Mari lakukan dengan happy. Kita akan jumpa di masa depan yang lebih cerah. Dadah. Pak Dok, sebentar. Ini kaitan dengan NPS. Ya, saya cuma mau ngingetin aja. Ya kita kan dalam hasil dari aktivitas kita selama ini virtual IP yang pertama, minta teman-teman kita, beberapa dari kita agen belum mengisi yang namanya NPS agen, baru hanya 2 orang, sementara minimal kita harus 10 orang. Nah bagi teman-teman yang belum, nanti mohon diisi gitu Pak Dokter. Pak Petrus tolong kirim saya linknya, nanti saya taruh di grup. Nanti teman-teman mohon bantuannya isi dengan jujur ya, supaya kita ada feedback, terutama untuk leader dan cabang dan coach, ada feedback bagaimana supaya lebih maju ke depannya. Ya, nanti ada satu link survei untuk diisi. Nanti tolong kasih ke saya Pak Petrus, saya kirim ulang. Oke, ini saya kirim sekarang ya. Oh ya, satu lagi reminder tadi saya lupa. Nanti tanggal 15 September hari Rabu jam 7 ada webinar persiapan dana pensiun dan pencegahan sengketa waris keluarga. Ya akan dibahas oleh profesional namanya Henry Januar tentang persiapan dana pensiun idealnya gimana dan bagaimana mencegah sengketa waris keluarga. Ini cocok untuk orang-orang yang kelas menengah atas, yang keluarganya ada harta dan takutnya ribut. Cocok juga untuk orang-orang yang sudah bercerai. Nah, kalau yang punya masa-masa hukum ini cocok sekali hadir, karena bisa tanya langsung ke ahli hukum. Oke, itu aja. Sudah malam, selamat istirahat. Pak, sudah difoto Dok? Sudah. Kok nggak terasa Dok? Oh, nggak ada aba-aba Dok di foto. Iya. Sekali lagi. Ini candid ini. Ya, fotonya ya.